Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala siyama junnah wa khassa lis-shaimina baban ilal jannah wa ashhadu an la ilaha illahu rabbul insi wal jinnah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adam lahu illa siyam fahuwa li wa ana ajzi bih. Al-hadits qudsi atau kama qala sadaqallahu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika an-nusyur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Faya ibadallah minal muslimina wal muslimat was-saimina was-saimat, usikum wa iyaya bitaqwallah, fattaqullaha ayyuhal muslimun la'allakum turhamun. Para hamba Allah, ikhwan dan akhwat, hadani Allahu wa iyyakum. Bagaimana kabar antum semua pagi ini? Sedang dalam keadaan bahagia kan? Harus. Alhamdulillah, beriman dan berbahagia. Saya kira tidak perlu lihat ke atas. Tanggal berapa sekarang? Ramadan? Nah, luar biasa. Seperti yang Pak Rashid tadi sampaikan, ke Lebaran tinggal 24 hari lagi lebih kurang. Kalau Doya Sumbang bilang nyerelek, ya, itu artinya kesempatan kita untuk meraih ampunan Allah masih terbuka luas. Maka kita akan manfaatkan waktu demi waktunya. Para hamba Allah, hadani Allah wa iyyakum. Perjumpaan kita pada pagi hari ini tentu berbeda dengan perjumpaan-perjumpaan sebelumnya. Mengapa? Karena level berkahnya. Kita berada pada majlis yang diberkahi, majlis ilmu, taman surga. Berada di tempat yang diberkahi, sebaik-baik tempat adalah masjid. Lalu berada di waktu yang berkah, yakni waktu subuh, ditambah dengan keberkahan momen bulan, yakni syahrul Ramadan, ay syahrus syiyam. Maka bersyukurlah kepada Allah atas karunia indah ini, di mana keluarga, mungkin saudara, kerabat, tetangga tidak Allah perkenankan menjumpai Ramadan tahun ini tersebab telah menemui kadar ajalnya. Para ikhwan dan akhwat rahimani Allah wa iyyakum, kami ingin mengawali perjumpaan pagi ini dengan satu riwayat dari Imam Ibnu Majah rahimahullah. Riwayat cukup panjang dengan sanad yang sahih. Sanadnya dari Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Hadis ini menceritakan tentang mimpinya sahabat Thalhah. Jangan aneh dengan mimpi-mimpi para sahabat, karena mereka adalah manusia pilihan yang Allah kehendaki untuk membersamai utusan terakhirnya. Bahkan banyak syariat yang, maksud saya, banyak dari mimpi sahabat yang dijadikan syariat. Kalau kita bicara khusus saja tentang mimpi, itu bisa berseri-seri. Bahkan beberapa bukunya saya miliki, alhamdulillah. Contoh umpamanya syariat azan. Apakah Rasulullah yang bermimpi atau Jibril yang turun? Syariat azan itu mimpi sahabat. Lalu Rasulullah SAW membenarkannya dan menjadikannya suatu syariat dan lain-lain. Dikisahkan bahwa
Thalhah bin Ubaidillah melihat ada dua orang, karena rajulani qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu keduanya berbaiat kepada Rasulullah, menyatakan keislamannya dengan membaca syahadatain. Nah, yang menjadi perhatian, ada perbedaan antara kedua orang ini. Orang yang pertama itu memiliki perhatian yang sangat serius terhadap jihad fisabilillah, punya obsesi yang lebih daripada sahabat yang kedua terhadap jihad fisabilillah. Karena itu perhatiannya selalu difokuskan kapan nih panggilan jihad datang. Ya. Tidak versi jihad yang hari ini dipelintir, ngebom sana sini itu, memang entah ngaji di mana aneh juga memang. Ya sudah, biarkan saja dulu itu ya. Sehingga pada akhirnya Allah tabaraka wa ta'ala sampaikan ia kepada derajat syahid di medan jihad fisabilillah. Adapun saudaranya yang kedua tadi, beliau masih hidup 1 tahun setelah yang pertama syahid tadi. Setelah itu baru wafat. Jadi selisihnya berapa? Setahun. Pada malam harinya Thalhah bin Ubaidillah bermimpi. Innama ana baina babal jannah, ay abwabil jannah. Saya seperti berada di antara dua pintu-pintu surga, di antara gerbang-gerbang surga. Kemudian fa kharaja kharijun minha, ada seseorang yang keluar dari dalam jannah itu. Ya, di dalam mimpinya itu benaknya langsung, oh ini surga gitu. Ini mimpi sahabat, bukan mimpi kaleng-kaleng hadirin. Lalu seseorang yang keluar dari jalan jannah tadi, tentu kita pun berpikir sama, saya kira. Kira-kira dikira siapa nih? Malaikat maksudnya ya. Jadi ini adalah Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada gerbang surga begitu. Ada seseorang yang keluar dari dalamnya, lalu ada dua orang muslim tadi. Satu yang syahid, satu yang wafat setahun kemudian. Maka orang yang keluar dari dalam jannah itu manggil orang yang kedua dulu. Fulan yang nomor 2 nih, kamu dulu masuk surga. Gitu. Siap. Ya. Bukan asiap ya. Siap, alhamdulillah. Masuklah. Setelah di dalam, balik lagi. Baru ngambil yang pertama. Sekarang giliran kamu, wahai syahid, masuk. Gitu. Fenomena itu dilihat dalam mimpinya. Ini sanadnya sahih hadirin. Lalu si orang yang keluar dari jannah tadi berkata pada Thalhah, Thalhah, ini belum waktumu sekarang untuk masuk sini. Udah balik saja gitu. Setelah mendengar kalimat itu, beliau pun terjaga. Saya tidak keberatan untuk bacakan teks hadisnya. Ibarahnya saya bisa bacakan itu. Namun biarkan saya urai secara maknanya saja. Nah, setelah terjaga, ia pun keheranan. Kira-kira yang jadi heran apa ya? Kenapa yang syahid kok nomor 2 masuk surganya atau belakangan ketimbang yang wafat biasa? Sahih. Maka diceritakanlah mimpinya, karena beliau menyangka ini mimpi baik. Ar-ru'ya as-salihah diceritakan pada orang lain, maka menjadi viral lah menurut orang hari ini. Viral betul, menjadi perbincangan headline ya, menjadi topik teratas dalam perbincangan masyarakat Madinah. Ada seseorang sahabat, ada dua orang sahabat yang kemudian seperti itu peristiwanya. Akhirnya sampai pula lah cerita itu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah alaihi wasallam bertanya pada para sahabat, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Sebelah mananya kalian merasa heran dari cerita itu? Kata Nabi, sebelah mananya? Apa yang kalian herankan? Maka para sahabat menjawab, ya begini-begini gitu ya. Kenapa kok yang heran buat kami itu yang syahid kok belakangan masuk surganya, sementara yang wafat biasa-biasa saja kok lebih dulu gitu. Kata Nabi, Rasulullah adalah manusia pilihan yang Allah singkap semua takbir-tabir rahasia gaib. Rasul menjawab dengan pertanyaan, alaysa qad makatha ba'dahu sanah?
Bukankah dia orang yang kedua ini masih hidup selama setahun setelah si pertama syahid? Qalu bala. Betul ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, wa adraka Ramadan? Wa adraka Ramadan? Fasoma wa shalla thumma kadza wa kada min sijdati fis sana. Lalu ia masih menjumpai Ramadan bukan? Ia masih sholat, masih saum, sholat dan banyak sujud selama setahun. Betul, kami menyaksikannya, kesolehannya kami saksikan. Kata Nabi, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah, jangan heran, enggak usah heran, karena jarak keduanya begitu jauh, lebih jauh daripada jarak antara langit dan bumi. Para hamba Allah, ikhwan akhwat, Ramadan, wa adraka Ramadan, wa adraka Ramadan. Bukankah masih menjumpai Ramadan? Ternyata yang membuat sahabat kedua lebih dulu masuk surga adalah Allah tabaraka wa ta'ala berikan kesempatan usia padanya untuk masuk Ramadan, dan ia mengisinya dengan berbagai amal soleh. Shoma wa shalla thumma kadza wa kadza min sijdati fi Ramadan. Ternyata itulah yang membuat derajatnya melejit, melintasi, melewati, mengatasi derajat syuhada. Saya sedang tidak memposisikan derajat syuhada itu rendah. Betapa tingginya para syuhada, hampir bergandengan dengan para nabi, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Jadi dua tingkatlah setelah nabi, di bawah siddiq. Para hamba Allah, pada kesempatan ini saya dengan hadis tadi ingin mengajak kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas usia yang masih Allah karuniakan pada saya dan antum, hingga kita berada pada Ramadan tahun ini, di mana kita beberapa bulan yang lalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar agar Allah sampaikan usia kita pada bulan ini. Bukankah demikian? Maka syukurilah dan berazamlah, bertekad dengan sangat kuat untuk tidak akan menyia-nyiakannya waktu-waktunya, sehingga kita di ujung Ramadan menjadi orang-orang yang rugi. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, raghima anfu rajulin, celaka seseorang yang dakhala alaihi Ramadan thumma salakha, ia masuk ke Ramadan, Allah sampaikan umurnya ke Ramadan, lalu ia lewati Ramadan dan Ramadan berlalu dari dia begitu saja, qabla ayyughfarlah. Sayangnya di ujung Ramadan ia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu hadisnya, man shoma ay man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu. Ada apa dengan mentalitas muslimin hari ini dengan kata ghufira? Padahal itu adalah sangat penting. Betapa mahal untuk kita, karena kita semuanya pendosa, dan ampunan Allah itu betapa kita butuhkan. Kita akan begitu paham nanti pada waktunya ketika semua aib-aib dibuka di seluruh makhluk di mahsyar. Betapa pentingnya aib itu ditutup dan dosa diampuni. Siang dan berbagai amal soleh di dalamnya adalah satu di antara kifarah-kifarah terhadap kesalahan dan dosa-dosa kita. Ini penting hadirin, ampunan. Toh dengan sesama manusia saja kita ingin dihampura, ingin dapat pengampura, ingin dapat pemaafan. Bukankah demikian? Maka perhatikan hal-hal dari syariat tadi terkait dengan Ramadan. Sekali lagi dengan hadis tadi, kami hanya sebatas ingin mengajak bersyukur. Dengan syukur itulah kita akan meraih ampunan Allah di ujung Ramadan. Allahumma amin. Jangan menjadi orang-orang yang celaka. Kenapa ia tidak dapat ampunan Allah di ujung Ramadan? Kira-kira jawabannya? Kena mual ayah ku depan pagi ya, ini udah ngajawab. Kira-kira apa? Abai. Dia tidak memperhatikan, bahkan cenderung melakukan berbagai kemaksiatan. Para ulama di ada Hasan Al-Basri, lalu ada Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, beliau mengingatkan kita, ihdzarul ma'asi. Ya, hati-hatilah kalian terhadap maksiat. Fa innaha tahrimul maghfirah fi mawasimir rahmah. Hati-hatilah kalian dengan maksiat di bulan Ramadan maksudnya.
Karena maksiat yang kita lakukan itu akan menghalangi ampunan Allah di musim-musim rahmat. Maksudnya Ramadan. Ini musim ampunan, ini musim rahmat. Jangan sampai terhalang tersebab kita melaksanakan maksiat dan dosa atau mengabaikan keberkahan bulan ini. Ihdaru wa yuhannas, ihdaru. Mari hati-hati wahai yang ngomong, hati-hati maneh gitu. Wahai yang mendengar juga hati-hati. Ma'asyiral muslimin, a'azanallahu wa iyyakum. Kemudian ada catatan lain dari saya terkait hal ini. Asa jadi tegang ya ngajinya? Oh, jangan atuh. Saya memang hanya ingin menekankan betapa pentingnya hal ini. Yang perlu kita perhatikan berikutnya adalah jika Anda nanti ngambil podium seperti ini atau di khutbah-khutbah lain atau ngobrol warung kopi, jangan sampai terkesan Ramadan ini memberatkan dengan kalimat-kalimat yang kurang tertata. Contoh, saya kasih contoh. Wah rugi kamu gitu, rugi Ramadan kamu nggak bisa tarawih, kumaha sih gitu, umpamanya. Karena kalimat tadi akhirnya bisa membuat saudara kita ini ya jadi banyak penyesalan. Kenapa? Karena di malam hari dia harus ganti ansip kerja. Kalau memang dia bekerjanya di malam hari, sehingga mengambil sebagian waktu malamnya dan tidak bisa berjamaah dengan masyarakat di ibadah Isya itu. Jangan begitu. Coba nih saya tanyakan hukumnya. Sholat tarawih itu sunnah apa wajib? Lah bekerja wajib apa sunnah? Wajib. Jadi jangan sampai yang sunnah mengecilkan yang wajib. Biarkan Ramadan ini dinikmati oleh semua muslimin dengan berbagai kondisinya. Apabila kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah, alhamdulillah. Ada saudara kita yang tidak bisa melaksanakan tarawih karena harus bekerja dan lain-lain. Mungkin harus menunggu keluarganya yang sedang sakit di rumah sakit. Itu pun bagian dari ibadah dan hanya Allah yang tahu kadar pahala masing-masing. Bahkan sholat malam itu ya dari ba'da isya hingga menjelang subuh, terserah saja di mana dia bisa sholat dan lain-lain, termasuk baca Quran umpamanya. Rugi kamu Ramadan menit bisa baca Quran acan gitu. Kalimat-kalimat seperti itu jangan terucapkan. Kalau bisa memotivasi saja, bukan malah memunculkan kalimat negatif, tapi yang positif. Karena para ulama fikih mengatakan sah hukumnya, sah saum Ramadannya. Anda boleh mendebat ini kalau keilmuannya sudah setara Asy-Syafi'i. Boleh kan? Sah Ramadan seseorang tanpa baca satu huruf pun dari Quran. Sebulan gak baca Quran, dia puasa, dia sholat, sah. Selama memperhatikan hukum-hukumnya. Gitu? Namun, orang yang mengatakan itu, ketika masuk Ramadan, majelis-majelis ilmu dia tutup. Ia menyibukkan diri dengan Quran. Kemudian Imam Syafi'i sendiri mengkhatamkan Quran dalam bulan Ramadan itu sebanyak 60 kali. Sanggup? Gitu. Jadi menilai orang, jangan mengukur baju orang lain baju kita ke orang lain. Dan lain awak sampayeun. Ngerti awak sampayeun, Pak? Boyan. Semua baju bisa nempel di situ. Nah, jangan sampai ukuran baju kita dipaksakan ke orang lain. Masing-masing punya kadar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Baik para hamba Allah, azanillahu wa iyyakum. Ramadan harus jadi kabar gembira untuk semuanya dan semua harus bergembira karena Ramadan. Karena memang demikianlah Rasulullah menyampaikan di akhir Sya'ban itu beliau berkhutbah untuk memberikan kabar gembira ini. Ayyuhan nas, kata Nabi, ayyuhan nas, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim. Kemudian wasufidatis syayatin. Lalu apa lagi? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Faman hurrima khairaha faqad hurim. Wahai manusia, kata Nabi, Ramadan telah datang. Di mana kita masih hari ke-6-nya. Bulan yang berkah. Satu.
Iftaradallahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. 2. Ini pun kabar gembira, karena siyam itu maksud dari diteliti dari berbagai sisi, semuanya maslahat dan manfaat. Ya. Bahkan syariat yang tidak pernah dihapus, syariat saum dari banyak nabi. Kalau sholat itu hanya dari beberapa nabi saja, tapi saum mulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Hanya saja syariatnya berbeda-beda. Dan untuk syariat umat Muhammad SAW itu diperingan lagi, hanya dari fajar hingga maghrib, bahkan ada makan sahurnya. Kalau nggak bisa saum, ada fidyah, ada qadha. Betapa diringankannya syariat ini untuk umat Muhammad SAW. Sementara umat-umat terdahulu, baca sejarahnya. Kalau mau bukunya bisa saya kasih. Mau apa enggak? Benar. Nah, nanti saya kasih ke para Rasid ya, dibagikan. Apa tadi? Jadi kemana-mana saya. Oh ya, baru kedua, iftaradallahu alaikum siyama. Yang ketiga, dibukanya pintu-pintu surga. 4, ditutupnya pintu-pintu neraka. 5, dibelenggunya syaitan. 6, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan Lailatul Qadar. Masing-masing ada ilmu tentang itu. Jadi Rasulullah tidak mengabarkan begini, ayuhan nas qad ja'akum Ramadan, omat tong poho tarawih, tong hilap tilawah, kade sedekah. Begitukah? Enggak. Bulan berkah, dibuka pintu langit. Jadi Rasul tidak memberikan beban-beban syariat, malah memberikan kabar gembira. Karena itu dikomentari oleh para ulama, Imam An-Nawawi, masuk tadi Imam Ibnu Rajab. Kaifa la yubasyirul mu'min? Bagaimana mungkin orang beriman tidak bahagia? Bi fathi abwabil jannan, dengan dibukanya pintu-pintu surga. Kaifa la yubasyirul mudzannab? Bagaimana mungkin orang-orang pendosa tidak bahagia ketika pintu-pintu surga ditutup? Kaifa la yubasyirul aql? Bagaimana orang berakal tidak bahagia ketika ia mengetahui syaitan-syaitan itu dibelenggu? Para hamba Allah, mari berbahagia akan hal ini dan sebarkan kebahagiaan. Ulah nepika lihat wajah yang saum teh kumaha? Jika nu berat, jika nu susah, rudat rungsing, musingkeun. Itu jalan sampai ngoronang. Aneh. Apalagi, rudat terus. Masya Allah. Ya begitulah. Apalagi kalau jadi para sahabat di tahun kedua hijrah, baru sebulan diwajibkan ayat tentang saum Ramadan turun, bulan Sya'ban tahun kedua, kutiba alaikumusiyam itu. Setelah Sya'ban bulan apa? Ramadan ya. Langsung tuh saum Ramadan. Setelah itu pula di bulan Sya'ban tahun kedua turun ayat tentang jihad. Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Bulan Ramadan tanggal 17 perang Badar. Sok di dia kumaha orang dia. Keur mentereng sareng ngenge cek RW teh para warga orang bakti marsihan jukut cik sabaraha guruntun dongkap. Hah? Ulah curhat, nging dicurhat ke. Gitu hadirin. Kau mau diajak perang, nih? Para hamba Allah, ini kebahagiaan, maka mari tebarkan kebahagiaan itu. Mana wajah-wajahnya? Oh, terhalang masker. Aslinya tersenyum-senyum semua ya. Baik, para hamba Allah, kami sangat berharap kita bisa diskusi apa saja yang para hamba Allah ingin didiskusikan, yang ditanyakan seputar Ramadan. Inginnya sebegitu. Untuk ini mohon izin para Rasid, Sirah Nabawiyah, saya tidak berhalangan untuk menyampaikannya hari ini pun tentang Al-Yawm An-Nabi Syekh At-Tuwairi itu. Namun mumpung masih di awal Ramadan, yuk kita ilmui Ramadan. Karena kalimatnya wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Saum itu lebih baik bagi kamu kalau kamu mengetahui. Lain nanya mengetahui pakai apa? Keilmuan. Rasulullah pun bersabda, man shoma ramadhana. Oh, tuh imannya banyak hadisnya tuh. Man shoma ramadhana wa arrafa hududahu. Siapa yang saum Ramadan dan ia mengetahui batasan-batasannya. Mengetahui batasan-batasan berarti pakai apa? Ilmu. Wa yatahaffadhu mimma kana yanbaghi lahu ayyatahaffadhu fi kafara ma qablah. Jadi
kita harus mengetahui dengan ilmu. Karena itu mudah-mudahan saya bisa diskusi sebelum saya lanjutkan catatan saya nih untuk kajian subuh ini. Sebelum para hamba Allah bertanya, jika memang ada yang ingin ditanyakan, saya ingin berbagi dulu thaqafah tentang arti Ramadan agar kita makin menjiwai Ramadan. Karena kalau tidak kenal katanya tidak sayang, ya. Maka mari kita kenali arti Ramadan. Ramadan itu dalam Imam An-Nawawi dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan Ramadan itu dari kata ar-ramdu. Ar-ramdu. Apa artinya? Ar-ramdu itu adalah panasnya batu tersebab sengatan sinar matahari. Panasnya batu. Jadi kan Ramadan itu adanya di nama bulan Ramadan kan dikenal di Arab waktu itu. Ya, sebelum akhirnya tersebar ke semua penjuru muka bumi ini. Memang pada masa itu sedang musim panas, maka keadaan semacam itu dijadikanlah nama bulan. Gitu. Kalau di kita sekarang peralihan ya dari musim hujan menjelang ke musim panas. Dan itu terus bergeser karena hari-hari hitungan kita bukan komariah tapi syamsiah. Itu yang pertama, ar-ramdu artinya adalah panasnya batu tersebab sengatan matahari. Kalau yang kedua, asal kata dari ar-ramiddu. Ar-ramiddu artinya adalah cuman beda harokah sedikit sudah berbeda arti. Itulah bahasa Arab memang. Namun satu sama lain terkait. Ar-ramid adalah awan yang membawa air hujan. Awan yang membawa air hujan kata Imam Nawawi. Lalu dengan air yang turun tadi menghilangkan debu-debu yang ada di batu setelah musim panas. Itu ar-ramid. Karena itu diambillah filosofinya bahwa Ramadan memang menjadi momen untuk membersihkan dosa-dosa kita. Setelah sekian waktu terpanaskan dengan dosa-dosa, maka ar-ramid, awan tadi turun berupa hujan turun lalu membersihkan batu-batu debu-debu yang ada di batu. Itu fungsi Ramadan, memang membersihkan dosa-dosa bagi yang mendapatkannya. Lalu yang ketiga diambil dari perkataan orang Arab ketika dia mengatakan ramadtun nasl. Ramadtu itu artinya ngasah tombak. Kenapa ngasah ya? Untuk tajam, supaya tombaknya menjadi tajam, dan setelah itu bersiap untuk berperang pada bulan Syawal sebelum masuk bulan haram. Karena Zulqa'dah sudah masuk bulan haram, sudah nggak boleh lagi melakukan aktivitas peperangan tuh. Maka di Ramadan gerah diasah si tombak nanti. Masuk Syawal nyerang gitu. Kebiasaan jahiliyah. Antar sesama kabilah saling menyerang. Maka diambil lagi filosofis bahwa Ramadan adalah momen untuk kita mengasah. Kira-kira apa yang diasah? Jiwa, keimanan. Untuk berperang melawan apa? Nafsu. Masya Allah. Nah, ini cerdas nih. Gitu ya cara ngaji kita ya. Jadikanlah momen Ramadan ini untuk mengasah keimanan, mengasah keilmuan, untuk berperang mengekang hawa nafsu. Dan jadikan Ramadan ini momentum untuk mengguyur dosa-dosa, debu-debu dosa yang ada di batu pribadi kita. Itu sedikit sekilas tentang arti Ramadan yang kami jumpai dalam salah satu kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, sebelum kami lanjutkan, adakah yang mau kita diskusikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, ini di luar tema. Mantap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan langsung, ada pertanyaan, apakah kita yang sekarang ini
karena ada teman mengatakan kita itu harus disyahadat ulang. Bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul, kita harus syahadat ulang kalau kita memang telah membatalkan syahadat kita. Ada penggugur-penggugur syahadat keimanan. Itu para ulama telah menyusunnya dalam kitab-kitab mereka. Pembatal-pembatal keimanan, artinya merusak syahadat dan harus syahadat ulang. Tapi kalau tidak, kita meyakini kita tidak melakukan dan kita tahu dengan ilmu tidak keluar dari merusak syahadat kita, tidak keluar dari keimanan sampai merubah keyakinan dan lain-lain, tidak, ngapain harus bersyahadat ulang? Hadis Rasulullah SAW. Tadi sebetulnya saya ingin tahu kenapa ia menyuruh kita syahadat lagi, kan tidak dijelaskan persoalannya. Ya, jadi persoalannya, jadi syahadat yang ini harus kepada imam yang lurus, katanya itu imam yang lurus harus dihadapkan kepada imam yang lurus. Nah itu yang saya nggak tahu itu imam yang lurus seperti apa gitu. Baik. Saya bacakan dulu hadis Rasulullah SAW. Ini sangat masyhur hadisnya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hatta hadis. Setiap anak Adam itu terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini jangan dibayangkan kertas polos. Bukan begitu maksudnya. Jangan menerjemahkan pakai akal sendiri. Tanya pada para ulama dan jangan bermodal terjemahan doang. Ini pentingnya ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fitrah yang dimaksud adalah fitrah keimanan. Sudah ada keimanan seperti yang digambarkan di dalam surah At-Taubah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalimatnya la haula wala quwwata illa billah. Ini murid saya nggak pada di sini nih. Gurunya sedang lupa nih. Alastu bi rabbikum, potongan kalimatnya saja, potongan ayatnya. Alastu bi rabbikum? Qalu surah Al-A'raf, bukan surah At-Taubah, surah Al-A'raf. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Dan itu ditanyakan di alam rahim kan? Bukankah saya ini adalah Rabb yang melihara kamu? Mereka menjawab, ruh-ruh ini, ya kami menyaksikan. Nah itu teh keislaman sebetulnya. Maka setelah lahir tetap dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu, kemudian bapaknya yang meyahudikan, menasronikan, memajusikan. Tentu bukan hanya tiga itu, tapi juga memusyrikan yang lainnya. Makanya tidak disebut fa'abawahu, maka bapaknya pula yang mengislamkan. Karena nggak perlu diislamkan lagi, ya sudah. Ini kalau ada bayi-bayi dari yang lahir dari rahim-rahim orang-orang kafir, mereka ini fitrah seluruhnya. Jika mereka wafat di dalam keadaan belum balik, mereka fitrah. Itu para ulama sepakat dalam urusan ini. Adapun tadi yang ditanyakan, syahadat yang dimaksud, mungkin itu adalah baiat bukan baiat keislaman, tapi baiat dalam bentuk yang lain. Seperti baiat keimarohan, mengangkat kepemimpinan. Ada baiat kital juga, baiat yang kepada komandan pasukan. Itu dalam sejarah, dalam teks-teks hadis-hadis terdapat hal-hal sebanyak tadi. Itu yang dimaksud, bukan syahadat Islam lagi gitu, tapi yang dimaksud mungkin adalah baiat mengangkat pemimpin, atau karena baiatnya sangat banyak, ada baiat imaro, ada baiat kita, lalu apa lagi ya, lebih kurang kalau tidak salah 3 sampai 4 yang pernah saya temukan kalimat-kalimat tadi. Bukan mengislamkan, bukan syahadat ulang tersebab Islamnya yang rusak, kecuali kalau sudah jelas-jelas keluar daripada keislaman gitu. Allah a'lam bishawab. Jadi jika saya memang tidak mengetahui, saya tidak tahu. Namun sejauh yang kami ketahui untuk permasalahan tadi semacam itu. Ya, ada ikrar-ikrar atau baiat di luar keislaman. Itu namanya taslim. Kalau masuk Islam kan taslim. Baiat taslim, ada baiat imaroh, ada baiat kita dan lain-lain. Allah a'lam bishawab. Kan di tentara contohnya, atau di semua bidang inilah instansi, bukankah ada sumpah-sumpah begitu? Nah itu kayak gitu.
Lo presiden saja kan dilantik di baiat tuh, ya kan diambil sumpahnya, betul? Untuk setia gitu, tentara juga demikian. Ada tentara nggak di sini? Saya banyak wali murid yang ada di instansi-instansi tertentu, termasuk tentara dan kepolisian. Ternyata mereka disumpah untuk tetap setia. Nah seperti itu, lebih kurang. Allah alam bisawab. Kalau bisa kita mengerucut pada Ramadan, ya. Tafadhol. Ada lagi kan sebelum pertanyaan. Saya ingin menanyakan aja, betul tidak kalau orang yang meninggal pada bulan Ramadan terhindar dari pertanyaan kubur? Ulangi Pak. Kalau orang meninggal dalam bulan Ramadan itu terhindar dari pertanyaan kubur. Itu betul tidak soal di daerah Jawa Barat itu sangat umum. Oh gitu. Saya belum mengetahuinya Pak. Kalau yang ditanyakan ada teks atau argumentasi dalil, saya belum mengetahuinya. Sampai hari ini belum membaca, mungkin kurang jauh belajarnya saya. Belum menemukannya. Allah alam bisawab. Saya sedikit menambahkan tentang pertanyaan tadi yang pertama itu memang katanya itu bersyahadat ulang itu berhubungan dengan syahadat yang dibawa lahir itu, dengan lahir keislaman. Maksudnya Islam itu dibawa dari kelahiran sehingga itu perlu syahadat. Cuman kalau kita lihat di dalam sejarah kan ya mungkin karena saya nggak tahu bagaimana, pernah nggak dicontohkan para sahabat itu anak-anaknya di syahadat ulang kayaknya nggak ada yang terjadi. Para sahabat atau nabi gitu ya. Nah dalam sejarah kayaknya tidak ada mereka yang di syahadat ulang. Ini sedikit menambahkan pertanyaan tadi yang sebenarnya perlu dijelasan. Jadi pertanyaan saya pribadi. Cenah nambahan tadi. Nanya. Yang ini mah pertanyaan Ustaz. Kan di dalam orang yang melaksanakan saum itu ada beberapa keringanan katanya untuk tidak melaksanakan saum yang di surat Al-Baqarah itu. Nah, refleksinya ke kehidupan sahabat waktu dulu ketika perang Badar kan, ngomong-ngomong ini kita di Mesir. Apakah mereka ketika melaksanakan perang Badar itu tetap dalam keadaan berpuasa atau memang ada semacam keringanan dari Rasulullah untuk tidak melaksanakan itu gitu? Karena kan kita juga lihat, ya maksudnya kita pernah dengar bahwa di sana juga mereka mengamankan mata air gitu ya dan sebagainya. Apakah itu kemudian dengan begitu ada keringanan mereka untuk membuka puasa atau minum gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mangga. Ini manfaat diskusi jadi tidak ngantuk. Alhamdulillah, kalau diskusi insya Allah. Tapi tadi pertanyaan itu Ustaz. Siap RW. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah banyak harus bersyarat lagi. Pertama betul apa yang disampaikan oleh Abu Karom bahwa kita ini sudah harus syahadat ya, sebagaimana dalam surat Al-Araf 172 tadi disampaikan. Alastu birabbikum qulu bala syahidna antakul yaumal qiyamah innakuna an adabu fil. Jadi kami mengatakan ini kata Allah supaya kalian nanti tidak lupa di yaumul qiyamah. Nah sekarang kenyataannya ada yang lupa tidak? Banyak yang tidak Islam yang lupa ya, karena dia udah Islam. Oh, harus sadar lagi kalau itu, harus sadar lagi. Nah kalau yang dimaksud dengan Pak Haji tadi, Pak RT mungkin maksudnya bersyahadat lagi. Pak Ustadz seperti masjid di Gunung Pak Ustadz di Payung, kita makan di Bayar. Syaratnya adalah gayatu imam, harus bersyahadat lagi di depan imam. Kalau tidak bersyahadat lagi di depan imam, itu kita termasuk rohingya. Makanya yang masuk ke masjid itu baik adiknya, saudaranya, itu tidak dianggap saudara. Apa maksudnya? Masjid depan Pak Ustaz. Oh iya. Ya, nah masjid itu masuk itu harus pakai. Mohon. Kalau enggak ada berarti dia
bukan saudara, termasuk orang tua sendiri bisa. Nantilah yang disebutkan Kayak di tukang. Talangi, Pak. Iya. Terus tadi memang saya lupa lagi hadisnya. Jadi di bulan Ramadan mah disyaratkan, yang disyaratkan azab kubur segala macam itu alias syarat gelak gitu. Entah atau orang kafir di bulan Ramadan mah gitu kan. Jadi artinya istirahat gelak. Nah, nanti saya cari dasarnya ya. Jadi yang meninggal di bulan Ramadan itu terlepas dari fitnah kubur. Fitnah kubur itu kan ada dua, ada azab kubur, ada yang kubur. Jadi masih seperti itu. Termasuk yang meninggal di hari Jumat. Itu juga terlepas dari fitnah kubur. Nanti kalau saya nanti cari hadis lagi. Iya. Pertanyaan Jos, Mohon. pertanyaan nggak apa-apa tuh ya. Ada yang bertanya kepada saya juga kurang ini jawabannya. Mudah-mudahan Pak Ustaz ada jawabannya. Bulan yang dimuliakan adalah ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Pertanyaannya, kenapa bulan Ramadan tidak termasuk umat bulan itu? Baik, saya jawab dulu yang Pak Rashid ya. Terus tadi dari PRT juga ya. Saya sudah siapkan satu riwayat untuk yang ini dari Imam Ahmad, riwayat Imam Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi utaqa fi kulli yawmin wa lailatin li kulli 'abdin minhum. Sungguhnya Allah itu membebaskan. Memang ini tidak berkaitan dengan azab kubur, tapi lebih kepada justru adab api neraka yang lebih dahsyat daripada azab kubur. Sungguhnya Allah kalau bulan Ramadan itu, pada siang dan malam harinya Ramadan ada hamba-hambanya yang dibebaskan dari api neraka. Jadi hadis ini yang saya ketahui. Adapun yang tadi mungkin tadi sudah ditambahkan sama Pak RW juga ya. Kalau siapa yang wafat di bulan Ramadan lalu ia terbebas dari apa tadi? Pertanyaan kubur ya. Bukan dari siksanya, dari pertanyaannya. Nah, itu belum saya ketahui riwayatnya. Allah Nabi SAW, mudah-mudahan ke depan Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita pemahamannya. Baik Pak Rashid tadi, itu gimana yang Ramadan pas Perang Badar ya? Nah, bahkan peristiwa di Ramadan bukan hanya Badar, tapi setahun berikutnya kan Perang Uhud. Lalu di tahun ke-8 ada apa? Fathu Makkah, sedang saum juga itu. Bahkan kemerdekaan proklamasi kita juga bulan Ramadan, hari Jumat tanggal 17. Kita tahunya kan cuma tanggal apa? 17 Agustus. Padahal Ramadan itu hari Jumat. Luar biasa. Baik, tentu ada keringanan. Yang dimaksud dalam ayat yutikunahu, yang berasa berat. Bahkan jangankan berbicara tentang perang. Saum Ramadan itu kan Rasulullah menjumpainya sebanyak 10 kali. 10 kali Ramadan beliau. Dan dari 10 itu tidak langsung seperti yang kita alami sekarang. Itu bertahap. Bertahapnya begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Siapapun yang merasa berat untuk saum Ramadan boleh fidyah. Tidak ada urusan mau sehat, mau sakit, mau safar, mau mukim. Pada mulanya yang merasa berat fidyah. Gitu. Dan memang di awal-awal demikian. Lalu setelah itu kalimat itu jadi tidak ada di Quran. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Yuridullah langsung. Tidak ada kalimat lagi wa 'alal ladzina yutiqunahu. Nah, apalagi ini keringanan. Untuk berperang kan mual mungkin atau pedang-pedang orang Arab. Pedang Ali itu berapa panjangnya? Lain pesok belati pramuka nu anak nate gini. Bukan, 2 meteran. Berat atuh, mang kilo-kilo. Mun keur puasa kumarek diangkat, diseseret kayak berat. Bahkan hampir setinggi pemiliknya.
Jadi itu butuh kekuatan tentu. Maka mereka mendapatkan rukhsah untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Begitu Pak Rasid. Jadi kalau safar saja boleh kan? Kalau yang sakit saja boleh, apalagi ini untuk jihad fisabilillah. Karena memang butuh kekuatan fisik. Piraku kalah katel kahiji bit heula keur perangan mau mungkin. Itu yang dikadek bil enggak mungkin, Pak. Jadi ada kerusuhan. Itu diimbangi sejarahnya, jangan hanya satu kitab saja, tapi tambahkan dari Ibnu Ishaq, Ibnu Hisham dan lain-lain agar perbendaraan kisah tentang hal-hal tersebut lebih komplit insyaallah. Allah lebih sawab. Terus tadi apa ya? Apa? Oh, kenapa tidak masuk bulan-bulan haram Ramadan? Aduh, kak, itu udah cek Allah jeung Rasulullah gitu, Pak. kalau orang bodoh jawabnya begini, Pak. Tapi mungkin oh. Karena kalau memang tidak ada ya jawab saja tidak ada gitu. Tapi mungkin bagi para ahli ilmu yang lain dari sisi tasawuf dan lain-lain mungkin ada hikmah-hikmahnya gitu ya. Secara dalil mungkin nggak bisa disebutkan, tapi dari sisi hikmah mungkin ada gitu. Nah, saya belum sampai ke sana. Jadi saya jawab sekarang ya begitu sajalah gitu. Begitu saja. Mun bisa mah kabeh bulan malah mah itu haram mungkul, jadi mulia semuanya. Namun pada dasarnya semua hitungan waktu adalah baik. Hanya saja Allah berkehendak ada hari-hari tertentu sebagaimana hari Senin hingga ke Ahad itu kan baik seluruhnya. Namun ada satu hari yang menjadi sayyidul ayam. Allah akan bisawab. Mengapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, kalau ibu mulai haid diwajibkan untuk puasa tidak? Karena kalau puasa mengganggu air susu ibu, harganya juga perel, banyak juga. Iya. Itu masuk pada kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Masuk pada kategori yang dirasa berat. Nanti Bapak boleh detail-detailnya ada di kitab Ustadz Ahmad Sarwat LC. Boleh nanti saya kasih bukunya, Pak, dibaca lebih detail. Jangan mengandalkan apa yang saya jawab sekarang. Jadi ibu hamil, ibu menyusui, sekiranya dirasa berat karena akan terjadi kekhawatiran pada janin atau bayi, maka ada konsekuensinya, satu mengkodok, satu fidyah, tergantung nanti bagaimana perasaannya gitu. Nah, maka nanti pilihlah di kitab tersebut yang Ustaz Ahmad Sarwat LC tuliskan, apakah kategori istri kita ini harus kodok atau harus bayar fidyah gitu ya. Ada penjelasan cukup detail di sana. Allah alam bisawab. Tapi kalau insya Allah sanggup lah gitu, kuat, maka laksanakan saja tanpa harus fidyah ataupun kodok. Tapi kalau memang ASI, memang secara keumuman ini akan berpengaruh pada si ASI-nya itu sendiri, apa namanya, stoknya, bahasa saya salah apa enggak ya? Ya begitu saja gambarannya, stok ASI atau kepada nutrisinya. Itu padahal bayi sangat membutuhkan hal itu, dan perempuan hamil menyusui masuk pada kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu. Allah lebih sawab. Gitu. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Pertanyaan ini awal mungkin ya, dan kebetulan saya awam. Itu mengenai pelaksanaan saum, yang apakah ada atau apa saja yang menjadi hujah, alasan atau latar belakang bahwa saum Ramadan itu harus penuh 1 bulan. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Saya kira sama seperti kenapa Ramadan tidak masuk kepada 4 bulan haram. Kenapa saum Ramadan harus 1 bulan penuh? Iya. Sekali jawaban pertama adalah ini adalah hukum Allah dan kehendaknya. Dan Allah yang mengetahui kadar terbaik untuk umat Rasulullah SAW yang lemah-lemah ini. Jadi 1 bulan itu sudah sangat diringan, ayyaman ma'dudat, hari-hari yang bisa dihitung.
Itu para ulama dalam tafsir-tafsir mereka ketika menafsirkan ma'dudat itu artinya begitu singkat. Gitu. Saking sudah diringankannya. Nah, sementara umat-umat terdahulu bahkan hingga berbulan-bulan. Gitu. Jangan umat terdahulu, agama yang hari ini ada selain Islam tuh kan, ada Nasoro dan lain-lain, puasanya sangat lama, hingga 40 hari, hingga 2 bulan gitu. Nah, sementara Allah yang maha mengetahui ciptaannya dan umat Muhammad SAW yang lemah-lemah ini akhirnya menggariskan dalam syariat 1 bulan penuh, hitungan 29 atau 30. Jadi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Adapun rahasia di balik itu, tabir-tabirnya seperti apa? Nah, ini yang para ulama saya kira beberapa ahli juga sudah menelitinya. Kenapa 1 bulan gitu ya? Memang belum saya baca, belum saya temukan. Saat ini kita imani dulu. Nah, dan itulah yang ingin saya bahas, iman. Gitu. Allah lebih sawab. Kira-kira bisa jelas Pak ya? Ini kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Ia zat yang maha mengetahui kadar kemampuan kita dalam melaksanakan siam. Lalu tadi ayyam ma'dudat artinya adalah hari-hari yang bisa dihitung. Maksudnya begitu sangat singkat. Allah nabi sawab. Baik, para hamba Allah, azanallahu wa iyyakum. Sekarang nanti kalau ada pertanyaan lagi boleh jika waktunya masih memungkinkan. Saya ingin lanjutkan dahulu. Dan ini yang menjadi titik tekan saya pada perjumpaan kita kali ini. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan surah Al-Anfal ayat 2 hingga ke 4 itu menuliskan sebuah riwayat yang berkaitan dengan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, sang ulama tabi'in, ulama mulia luar biasa. Dalam tafsir tersebut ibarahnya lebih kurang begini. Sa'al ar-rajul Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Bertanya seseorang kepada Hasan Al-Basri. Qal, ya Aba Sa'id, ini adalah kunyah bagi siapa? Hasan Al-Basri rahimahullah. Ya Aba Sa'id, amu'minun anta? Apakah engkau beriman? Gitu. Apakah engkau termasuk orang-orang yang beriman? Faqalalah, beliau menjawab kepada laki-laki tadi, al-imanu imanan. Iman itu 2. In kunta tas'aluni 'anil imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal jannati wan nari wal ba'thi wal hisabi fa ana bihi mu'min. Iman itu 2. Yang mana yang kamu tanyakan? Kalau yang kamu tanyakan tentang teori iman, iman pada Allah, iman pada hari akhir, pada malaikat, pada kitab, rasul, ba'ats, hisab, saya orang beriman. Kata siapa? Hasan Al-Basri. Wa in kunta tas'aluni an qaulillah tabaraka wa ta'ala, jika kamu bertanya kepada saya tentang firman Allah di surah Al-Anfal itu, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihi ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika humul mu'minuna haqqan ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka itulah yang benar-benar beriman. Hak. Mukminuna haqqo. Jika yang kamu tanyakan tentang sebenar-benarnya iman, karena orang yang betul-betul memiliki iman yang benar, dia akan dapat derajat yang tinggi di sisi Allah, lalu dapat kelapangan ampunan, lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, dan akan dapat rizki yang karim. Bukan lagi thayyib tapi karim. Kalau yang kamu tanyakan ayat itu, sesungguhnya orang yang beriman adalah orang yang apabila disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Ketika dibacakan ayatnya bertambah imannya, dan ia kepada Allah sangat tawakal. Lalu ia mendirikan sholat, lalu ia mensedekahkan, menginfakkan, membelanjakan
dari apa-apa yang telah Allah kasih rizki padanya. Fawallahi, kata beliau, fawallah ma adri ana minhum amlah. Saya tidak mengetahui apakah saya termasuk orang yang ada di surah Al-Anfal tadi atau tidak. Ini Hasan Al-Basri, hadirin. Ulama tabi'in, guru-guru beliau adalah para sahabat. Kalau yang kamu maksudkan keimanan di surah Al-Anfal, demi Allah saya tidak tahu apakah termasuk yang semacam itu, yang mukminuna haqqo atau tidak. Padahal kita yakin beliau termasuk, itu mah kerendahan hati beliau saja. Namun jika sekali bertabiin saja begitu kalimatnya, bagaimana dengan kita yang begitu banyak dosa ini dan pelupa? Iman, hadirin, iman. Jangan-jangan iman kita baru sebatas teori ini kita. Ketika disebut nama Allah, adakah getaran di sini? Mau nggak kita menghentikan semua egoisme kita? Ketika Allah disebut, terhentikah amarah kita gitu? Langsung tunduk? Atau pas baca ayat, apakah tumbuh dan bertambah keimanan? Jika belum, maka saya dan antum mungkin levelnya masih di iman yang sifatnya apa tadi? Teoritis. Jika ada hadis tadi saya kutip di awal, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang dituntut oleh teks hadis ini, ibarat hadis ini, imanan wahtisaban, saum, qiyam, siam dan qiyam yang dilandasi oleh iman dan ihtisab. Ternyata iman dulu. Jadi mari hadirin, mari kita kemas berbagai ibadah di bulan Ramadan ini dengan sandaran iman yang kedua tadi. Jangan yang biasa. Ayo kita berlatih dan mohon pada Allah keimanan yang luar biasa. Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu. Ya Allah, kami memohon kepadamu keimanan yang tidak akan pernah murtad, keluar dari hati-hati kita. Karena itulah ulaikamul mu'minuna haqqo. Iman, hadirin. Maka kalimat di Al-Baqarah juga seruannya ya ayyuhalladzina amanu, laisa ya ayyuhalladzina aslamu, tapi amanu, kutiba alaikumusiyam berikutnya. Jadi mari kita imani bahwa ini perintah dari Allah. Maka kalau kita yakin, beriman bahwa ini perintah Allah, imani pula bahwa setiap perintah Allah tidak akan ada yang memudaratkan hambanya, tidak akan ada yang mencelakakan hambanya. Innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Imani kalau ini perintah Allah pasti bisa dilaksanakan dengan sangat mudah. Imani itu. Imani kalau saum Ramadan adalah perintah Allah, maka pasti Allah akan memberikan sarana dan fasilitasnya. Di surah Thaha ayat kedua, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Allah menurunkan Al-Quran yang banyak syariat di dalamnya, termasuk syariat siam, bukan untuk membuat kita celaka, bukan untuk membuat kita kecewa dan susah. Pasti akan sangat mudah. Itu kalimat iman di situ, Pak. Imani bahwa saum Ramadan ini perintah siapa? Allah, bukan ngarang-ngarang Muhammad bin Abdullah, bukan. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi perintah Allah. Imani kalau perintah Allah pasti tidak akan mencelakakan, semuanya maslahat. Termasuk kisos bahkan. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu hukum qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang punya akal kita. Bukan menghilangkan jiwa, justru menghidupkan jiwa. La'allakum tattaqun. Imani bahwa pasti Allah memberikan sarana dan fasilitasnya. Pasti akan ada untuk sahur, pasti akan ada untuk berbuka. Adapun teh lain-lain eta mah lain syariat. Tradisi si keler bubuk ranginang itu bukan syariat tapi tradisi. Kalau yang syariatnya pasti Allah fasilitasi, insya Allah. Sholat id, sana kudu pakai pakaian terbagus, bukan terbaru, terbagus. Jadi kalau pakaian lama pun dicuci bersih kan bagus lagi. Pasti ada fasilitasnya. Dan imani bahwa Allah Jalla wa'ala menyiapkan pahala yang begitu besar. Coba kalimatnya apa di Quran? Wa antasumu khairul lakum.
Kalau saum Arafah disebut nggak pahalanya? Disebut nggak? Pahala saum sunnah Arafah? Disebut. Yukaffirus sana al-madiyah wal baqiyah. Saum Asyura tanggal 10 disebut nggak pahalanya? Disebut. Menghapus satu dosa setahun yang lalu. Yukaffirus sana al-madiyah. Tapi saum Ramadan disebut nggak? Tidak. Karena saking besarnya tidak disebutkan angkanya. Saking besarnya. Wa antasumu khairul lakum. Kalau kamu saum maka itu lebih baik bagimu. Lebih baik di sini pahala begitu besar hadirin. Dan di antara pahala besar itu adalah berupa keampunan. Maghfirah, afwun, kafaro. Hadisnya ada semua, tiga-tiganya ada. Kafaro tadi hadisnya ada. Ghufiro hadisnya ada. Termasuk afwun. Maka kita sering baca di 10 hari terakhir, Allahumma innaka afwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena kata afwun itu memaafkan dan menghapus. Itu afwun. Memaafkan dan ibarat kita punya hutang, punten can bisa bayar ya tos jatuh tempo mohon tesabios-bios. Dia maafkan. Tapi Pak tos wae atuh mah dilunaskeun, diridokeun wae. Itulah afwun. Tapi kalau cuman ghafaro, hutang tetap tercatat. Nya bios mangga. Seminggu deui nya mohon. Aya keneh. Tos wae tos lapang gitu. Kalau kafaro ditutup, tos kudu pangmayarkeun cenah gitu. Itu kafaro ditutup. Kartos kira-kira. Hoyong nu mana? Kafaro, ghafaro atau afwun? Hoyong sadayana utamina nu afwun. Gitu para hamba Allah. Silakan, ada nggak mau didiskusikan sebelum kita tutup? Sudah habis kan waktunya? Alhamdulillah. Kadia tuh para syed. Mangga. Kalau sudah setelah awal kan suka banyak pertanyaan puasa sunnah itu puasa sunnah awal. Nah ibu-ibu itu kan suka nanya mendingan kalau dulu masih yang berhalangan ya atau sunnah dulu katanya kalau dulu takut keburu lewat lagi gitu. Tapi kalau sunnah dulu seakan-akan menyepelekan yang wajib. Mohon. Jadi baiknya yang mana tuh? Iya, ini pertanyaan klasik memang, tapi suka rumit dijawab juga nih. Pada dasarnya kalau jawaban saya tergantung kondisi masing-masing dan keyakinannya. Keyakinan yang saya maksud masih yakin gak umurnya panjang. Gitu. Kalau saran pribadi adalah tentu yang wajib dulu didahulukan. Berapa tertinggalnya? Baru setelah itu laksanakan yang sunnah. Karena saya berpegang pada jangan pernah mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib, meskipun ulama lain berbeda pendapat. Nah, contoh yang berbeda pendapat dengan hal ini, Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, itu beliau dalam hadis riwayat beliau tuh, saya saking banyaknya Rasulullah saum sunnah di bulan Sya'ban, hampir sebulan penuh, hampir, maka itu momen saya untuk mengkodo saum Ramadan yang harus dibayar. Jadi Sya'ban itu adalah kesempatan bagi akhwat untuk kesempatan terakhir untuk membayar hutang-hutang saum. Dengan kata lain, Aisyah kan menariknya sampai ke Sya'ban. Mungkin beliau meyakini yang karena masih hidup gitu. Allah alam bisawab. Ya. Tapi kalau sekiranya kita khawatir akan usia dan meninggal dalam keadaan memiliki hutang kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun anggota keluarga bisa membayarkannya gitu, maka sebaiknya tetap kita usahakan untuk membayarnya terlebih dahulu secara mandiri gitu. Tidak hanya untuk akhwan, tapi bagi ikhwan juga yang berhalangan, ada safarkah kemarin atau memang sakitkah dan tidak mengharuskan fidyah sakitnya, maka segera dahulukan hutang Ramadan kemudian Syawal. Udah panjang atuh Syawal teh sebulan. Jadi kalau anggaplah akhwat paling lama 2 pekan karena gangguan menstruasi, bukan gangguan itu ya, karena fitrah menstruasinya 2 pekan ditambah lagi 6 hari kan cuman berapa tuh? 14 tambah 6 hanya 20 hari, masih ada sisa 10 hari untuk senang-senangnya gitu ya. Jika ingin, namun semua pada dasarnya jangan sampai memberatkan untuk saum sunnah ini, karena yang harus kita laksanakan adalah saum wajibnya. Allah lebih sawab.
Jadi menurut saya pribadi dahulukan yang wajib. Begitu para hamba Allah, waktu kita telah terbatas, telah melampaui batasnya, maka sampai di sini ujung perjumpaan kita. Di akhir ini perlu kami nasihatkan pada diri dan antum semua, jangan lewatkan momen Ramadan dengan menghiasi di antara ibadah-ibadah itu, hiasi pula dengan doa. Ini momen mustajab. Antum punya hajat banyak bukan? Sama seperti saya. Ayo, karena doa orang yang sedang saum mustajab. Jangan ini siang dan malamnya minta pada Allah. Namun mindset berdoa, kalau ada hadis ad-du'a muhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Yang dimaksud para ulama begini, inti ibadah itu adalah kita merasa butuh, ekspresi, intonasi, terus gimik wajah, tunjukkan kita butuh tuh kira-kira Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Betul enggak? Ud'uhu tadarruan wa khufyah. Doa yang butuh pokona kumaha. Urang nganyuk ngahutang kumaha butuh. Kitu ka Allah Subhanahu wa taala. Itu kalimat para ulama deui. Jadi rasa butuhnya. Jadi kieu teh butuh ya Allah, bukan imannya aminan we lah gitu. Enggak. Butuh. Itu kalimat muhul ibadah. Nah setelah itu, karena ayatnya di Quran masuk rangkaian ayat saum, tadi saya pun baca dalam sholat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, seterusnya. Jadi doa termasuk rangkaian ayat saum sampai ayat ke 187. Uhidat lakum laitas syam, sampai situ ayat rangkaian saum itu. Lalu yang terakhir bersedekah. Sedekah juga bagian daripada rangkaian ibadah Ramadan. Dalam salah satu kitab terakhir saja ini kami sampaikan, kitab mana ya? La haula wala quwata illa billah. Bughyatul Mustarsyidin. Singkatnya begini. Suatu hari Rasulullah didatangi oleh salah seorang musafir, sa'il, peminta-minta. Ya Rasulullah, saya minta kepadamu atas nama Allah. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan. Karena Rasulullah SAW ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Kalau masuk Ramadan, kedermawanannya lebih menggila lagi. Gak pernah buntung tak ayak, gak pernah tilik apa gitu. Sampai pada hari itu memang Rasul gak punya apa-apa. Saya minta karena Allah, atas nama Allah. Aisyah, ambilkan baju saya, kata Rasul. Karena nggak ada lagi yang makanan, nggak ada lagi dinar, nggak ada, sudah dikasih semuanya. Yang tersinggah hanya baju. Ya ambillah baju oleh Aisyah. Ini Pak ya, mudah-mudahan manfaat gitu. Wah terima kasih ya Rasulullah. Dia segera ke pasar. Ini baju Rasulullah, siapa yang mau beli? Gitu. Dilelang. Maka orang-orang mulai berkumpul dan terdengar oleh salah seorang sahabat yang kaya namun qadarullah buta. Itu saya dengar ada yang jual baju Rasul, apa benar? Betul wahai Tuhan, kata budaknya, kata pekerjanya. Segera kamu dapatkan baju beliau berapapun harganya. Demi Allah, kalau kamu bisa mendapatkannya, kamu bebas. Fa'antahur. Berangkatlah budak ini ke pasar. Lalu dia mulai tawar-menawar gitu ya, dan lelang tadi. Saya berani sekian, sampai dengan harga tertinggi. Didapatkanlah asas takdir Allah, baju tadi oleh budak suruhan tuan yang tadi. Dibawa pulang. Ya wahai Tuhan, ini saya dapatkan baju Rasulullah dengan harga sekian. Oh nggak apa-apa, duit mah gitu. Bisa dicari lagi. Karena memang kecintaan mereka pada Rasul. Jangankan bajunya, dahak lah dalam kitab-kitab sirah. Potongan rambut beliau diburu oleh para sahabat karena mengalap berkah. Belum lagi sahabat yang lain darah bekam dimakan gitu, ditelannya. Setelah itu diciumilah baju Rasulullah tadi dan berdoa pada Allah, ya Allah, bertawasul, berkah, saya berdoa kepadamu dengan wasilah baju kekasihmu gitu. Sembuhkanlah kebutaanku. Jadi ingat surat Yusuf saya, di mana baju Yusuf menyembuhkan mata bapaknya bukan?
maka atas takdir Allah itu menjadi melihat lagi. La haula wala quwata illa billah. Sebagaimana janji saya, sebagai rasa syukur pada Allah, kamu bebas. Gitu. Bebaslah budak tadi. Bebas. Dan ia pada hari berikutnya mendatangi Rasulullah SAW, si tuan ini, sowan ke Rasulullah. Ya Rasulullah, saya datang ke sini hanya ingin bersyukur pada Allah dan ingin mengembalikan baju Anda. Oh, kok dikembalikan kenapa? Diceritakan tadi kisahnya. Masya Allah. Maka Rasul manggil Aisyah, Aisyah sini sayang gitu. Lihat bajuku. Dengan ini Allah memberikan seseorang harta yang peminta-minta tadi dengan harga yang sangat tinggi. Dengan baju ini Allah berkehendak membebaskan seorang budak. Dengan baju ini pula menyembuhkan orang yang buta, dan baju ini kembali kepada kita. La haula wala quwata illa billah. Ini baru ringkak bulu punduk saya. Jadi mari, kekuatan sedekah ini luar biasa, dipenuh dengan keyakinan. Namun konsepnya adalah la jazaa'a wa la syukura. Kita bersedekah itu tidak mengharap, dalam surah Ad-Dahr itu, innama nut'imukum liwajhillah. Kita bersedekah ngasih makan apapun untuk mengharap wajah Allah, keriduan Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Tidak mengharapkan ucapan terima kasih pun enggak, kamu hayang dibales. Ih, saya tahu nih tanya ho. Tidak tahu terima kasih acan ini. Enggak perlu. Orang beriman enggak butuh itu. Karena dia yakin Allah Maha melihat dan Maha membalas. Pon mikir-mikir, tidak ada urusan mau terima kasih, mau kayak dibalas, enggak ada urusan. Begitulah konsep orang beriman. Gitu. Yang harus tahu diri itu adalah yang dikasihnya. Gitu. Yang ngasih jangan berharap. Yang dikasih ya tahu diri, ucapkan ke doa apa gitu. Ini bukan, ini paknya 2000 kanu ngamen teh, pang doakeun cenah murudu doa teh, keur mere saeutik aya minta doa. Coba. Geus mere mah mere we. Gitu. Allah lebih sawab, mari kita hiasi Ramadan tahun ini dengan berbagai amal sholih. Barakallahu li wa lakum, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.